Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nun Lo. Dan kali ini kita memainkan game Blox Monster. Oke semuanya, jadi pertama kali kalian masuk ke dalam game ini, jadi kalian akan memilih monster pertama kalian terlebih dahulu sebagai teman kalian berpetualangan di sini ya. Dan setelah itu ikuti quest tutorial yang disediakan untuk memahami mekanisme dasar permainan. Tutorial dari siapa? Nih, dari NPC yang ada di sebelah saya nih, Dr. Wood. Ikuti instruksi dari Dr. Wood dan kalian akan mengetahui cara bermain game ini ya. Nah, selain itu untuk memperbanyak koleksi-koleksi monster yang udah kalian dapetin yang ada di menu indeks ini seperti ini ya. Kalian harus mengalahkan monster liar di area petualangan. Contohnya adalah ini, Seed Monster, Cactus Cube, dan lain-lain. Kalian harus mengalahkan semua monster-monster liar yang ada di map atau area ini. Nah, setelah kalah, kalian bisa gunakan Monster Ball untuk menangkap mereka. Untuk menyerang musuh, kalian tinggal klik saja monster musuh dan menunggu hingga pertarungan selesai. Nanti ketika pertarungan selesai, kalian bisa menangkap monster tersebut dengan menggunakan bola monster. Ya, tinggal tekan saja prompt yang tertera di sana. Dam. Nah, setelah kalian menangkap monster itu akan masuk ke menu pet yang ada di sebelah kanan kalian. Nah, di menu pet ini kalian bisa melihat monster yang sudah kalian kalahkan dan kalian tangkap. Dan monster yang sudah ditangkap itu bisa disusun ke dalam party ya, dengan batas maksimal 3 monster yang bisa dibawa untuk bertarung. Untuk memperkuat party kalian bisa menaikkan level kalian dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bertarung melawan monster ya yang ada di area. Yang kedua dengan menggunakan item buah yang ada di menu pet. Kemudian pilih petnya, kemudian pilih feed. Nah, di feed ada item buah seperti ini. Nah, ini yang bisa kalian beli di toko-toko terdekat ya, mulai dari buah yang paling kecil sampai dengan buah yang paling besar. Ini yang saya punya adalah yang paling besar dengan menambahkan 10.000 XP. Dengan mengkonsumsi buah yang ada di sini, dia akan bisa menaikkan level sesuai dengan jumlah buah yang akan dimakan. Sebagai contoh, ini dari level 19 saya kasih 9 buah big fruit ini. Dia akan naik levelnya menjadi level 29. Nah ya, seperti itu teman-teman. Nah, saya sarankan untuk menaikkan level dengan menggunakan buah itu hanya menggunakan buah saja. Jangan menaikkan level dengan menggunakan monster-monster bekas seperti ini, karena XP yang didapat itu tidak sebanding dengan XP yang didapat ketika kita menggunakan item buah ini. Nah, selain itu juga ada sistem peringkat monster mulai dari rank E sampai dengan rank S. Jadi kalian bisa menangkap dan menaikkan ranknya tersebut dari rank E hingga ke rank triple S seperti ini. Rank triple S merupakan rank paling tinggi, jadi kalian harus memiliki monster yang cukup banyak untuk mengupgrade monster kalian dari rank yang paling rendah ke rank yang paling tinggi. Nah, berikutnya kita akan bahas lagi apa yang bisa kita temui di masing-masing area. Nah, di sepanjang perjalanan kalian akan menghadapi yang namanya boss. Ya, di masing-masing area itu ada boss. Dan kalau kalian mengalahkan boss tersebut, dia akan mendrop atau menjatuhkan telur dan juga membuka akses portal ke area berikutnya. Nah, selain monster biasa dan juga monster boss, ada juga monster hidden yang munculnya dalam durasi tertentu. Serta telur yang bisa ditetaskan untuk mendapatkan monster dengan grade yang lebih tinggi, yaitu B sampai dengan S ya. Dan keduanya ada di sekitaran area tempat kalian farming. Nah, semua data monster yang udah kalian ketemui di perjalanan dari bertarung terus menangkap semuanya itu akan masuk ke menu indeks. Nah, di sini kalian bisa melihat statistik dasar dari masing-masing monster, termasuk skill dan juga status dasar seperti attack dan juga HP-nya. Nah, selain itu kalian juga bisa cek telur yang udah kalian dapetin di sini. Kalau misalnya sudah terbuka, maka nanti akan muncul possible outcome-nya seperti ini. Kalau kalian belum sempat menetaskan telur tersebut, maka akan munculnya hanya siluet saja, seperti ini. Dan untuk grade yang akan kalian dapatkan ketika kalian menetaskan telur adalah grade B sampai dengan grade S. Dan itu pun ada jangka waktu untuk menetaskan telurnya. Nah, yang terakhir di bagian indeks ada elemental chart. Nah, di sini kalian bisa cek
mana elemen yang paling kuat di antara satu dan elemen lainnya. Sebagai contoh ini elemen api, dia kuat terhadap monster dengan elemen rumput dan juga monster dengan elemen es. Tapi dia lemah terhadap monster dengan elemen air. Berikutnya ada fitur bernama Rift Spire, di mana kita akan menanjak lantai-lantai atau menaikkan lantai-lantai dari lantai 1 dengan lantai sekian-sekian dan menyelesaikan tantangan di masing-masing lantai. Semakin tinggi lantai yang sudah kalian kalahkan, maka akan semakin kuat monster-monster yang harus kalian hadapi. Nah, sebagai contoh ini saya sudah masuk ke floor ke-12, saya harus melawan Guardian Deity dan Cinder Ember. Ya, kita lihat di dalamnya. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang harus kalian kalahkan di tower tersebut. Setelah kalian mengalahkan kedua guardian yang ada di sini atau monster yang ada di tower spear ini, maka kalian bisa lanjut naik ke lantai berikutnya dan mengklaim hadiah di lantai tersebut. Nah, berikutnya ada Ice Dojo, dan Ice Dojo ini cuman ada di Iceberg saja, dan sayangnya cuma bisa ditantang 1 kali doang sih. Berikutnya adalah sistem trade dan mutation. Nah, jadi setiap monster liar yang udah kalian kalahkan dan kalian tangkap, itu akan memiliki kemungkinan mendapatkan trade dan mutasi secara acak atau random ya. Nah, trait di sini menentukan role atau peran dari si monster tersebut, apakah dia DPS, tank, atau bahkan support gitu ya. Sedangkan mutation itu berfungsi sebagai blok pelengkap dari si trait tersebut. Nah, sebagai contoh ini ada Flora Hair. Ini kemarin Flora Hair saya dapetin dari event Admin Abuse. Saya naikin sampai dengan rank triple S. Dan untuk mutasi yang kalian lihat ini seperti ini. Di bawah ini ada mutasi Brave dan di atasnya ada Trait Perfect Path. Nah, untuk mutasi kalian lihat di bagian bawah elemennya. Kalau misalnya ada tulisan seperti ini Brave, itu tandanya dia mutasi. Nah, untuk sebelah kiri yang di bagian gambar ini, mutasi ada di sebelah kiri, di sisi kiri, yaitu sebelah sini. Dan trait itu ada di sisi kanan, traitsnya ya. Nah, ini akan menunjukkan apakah dia role-nya tanker, DPS, atau support. Nah, Brave dan lain-lainnya ya, atau mutasi itu sebagai pelengkap dari trait tersebut. Nah, untuk saat ini yang paling bagus ya, yang universal adalah Naif. Naif ya, contoh ini Naif. Naif punya efek triple the trait bonus, artinya kita punya trait contohnya ini ya, ini adalah 10% cooldown ya, dikali 3 triple-nya ya gitu ya, seperti itu yang paling bagus untuk saat ini ya, universalnya adalah Naif. Tapi nggak perlu dapat Naif juga nggak apa-apa, tapi hanya disesuaikan saja dengan apa yang kita mau dapetin, apakah role DPS, tank, ataupun support. Selain itu, tiap monster itu juga dibekali maksimal 2 skill. 2 skill itu kalian bisa lihat di bagian ini ya. Jadi kalian buka menu pet, kemudian pilih monsternya, setelah itu pilih skill. Nah, ketika kalian klik skill akan muncul skill yang dia miliki. Nah, di sini ada nama skillnya, kemudian cooldown reduction-nya berapa, ada cooldown-nya, dan ada level dari skillnya. Kalau kalian klik tanda panah ini, dia akan menampilkan keterangan jumlah damage yang bisa dia lempar itu berapa ke musuhnya. Ya, dan ada maksimum upgrade-nya. Ini maksimum upgrade masing-masing skill adalah sampai dengan level 5 dan kalian bisa upgrade dengan menggunakan koin. Nah, untuk skill-skill ini setiap elemen itu memiliki skill yang berbeda-beda. Tapi kalau misalnya untuk elemen yang grass ya seperti ini ya, sama ya, grass semua ya. Untuk grass itu semuanya sama. Contoh for hair yang tadi ada skill Razor Reef, Thorn Claw. Kalau kita cek lagi untuk grass yang lain, skillnya juga sama. Itu skill Seed Bomb sama Sunny Hill. Artinya, Seed Bomb sama Sunny Hill itu bisa dipelajari oleh si Flora Hair, begitupun juga sebaliknya. Jadi, satu elemen itu punya beberapa jumlah skill. Ya, tergantung kalian memilih skill mana yang mau kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian nggak puas sama skill, trait, dan juga mutasi yang kalian dapetin dari farming, ya, tersedia juga fitur reroll yang bisa dilakukan menggunakan item atau mata uang premium ya. Mata uang premium apa? Kalian tinggal beli itemnya di menu shop. Nah, contohnya seperti ini ada pet reroll.
itu adanya di map Hub Island. Ya, Hub Island kalian lihat saja di bagian kanan ketika kalian teleport ke map ini, itu ada toko reroll. Ya, kalian masuk ke toko ini ya atau ke bangunan ini dan pilih mana yang mau kalian ubah. Contohnya seperti ini, kalian tinggal masukkan saja monster yang kalian mau ubah, kemudian pastikan item yang di sebelah kanan ini muncul dan jumlahnya mencukupi, setelah itu reroll. Nah, kalian juga bisa lihat indeks atau mutasi apa aja yang bisa didapat dengan mengklik tombol indeks ini. Nanti muncul di sebelah kanan dan inilah yang kemungkinan besar kalian akan mendapatkannya. Ya, mulai dari bold sampai dengan naive. Ya. Nah, selain mutation juga ada trade. Kalian tinggal masukkan monster yang mau kalian ubah trade-nya. Contoh ini tadi ya, Snow Queen, trade-nya detach. Kalian bisa melakukan reroll dengan menggunakan exotic fruit ini. Ya, ini fungsinya buat ngereset pet trade ya, agar bisa mendapatkan trade yang ada di sebelah kanan, mulai dari trade Agil 1 sampai dengan trade Arcendary. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan yang legendary ke atas, yang udah pasti legendary, kalian tinggal klik aja di sebelah kanan ini, tombol ini, dia akan berubah menjadi Miracle Bird Fruit. Nah, ini fungsinya buat ngereset trade, tapi mendapatkan garansi bakal dapat ya trade yang rank tinggi, grade tinggi ya, grade ke atas ya. Kalian tinggal klik reroll saja, nanti akan berubah. Ya. Kemudian untuk skill, nah ini yang tadi saya bilang, skill. Semisal kalian mengubah skill dari elemen air, atau es, atau api, atau apapun itu, kalian tinggal pilih saja monster yang mau kalian ubah, dan kalian tinggal reroll dengan menggunakan item Reverie Fruit. Nah, sebelah sini atau sebelah kiri ini adalah skill yang dimiliki, sebelah kanan adalah skill untuk elemen tersebut. Jadi, ketika kalian reroll, nanti akan mengubah salah satu skill yang ada di monster kalian ini menjadi salah satu skill yang ada di list indeks sebelah kanan ini. Untuk level tidak perlu khawatir, levelnya akan tetap mengikuti level yang saat ini. Kalau misalnya saat ini level 5, ketika di roll maka akan mendapatkan skill baru dengan level yang sama, yaitu level 5. Dan yang terakhir adalah sistem fusion, dan sistem fusion ini akan selalu kalian pergunakan sepanjang permainan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan grade monster kalian ke grade yang lebih tinggi, yaitu triple S ya. Nah, caranya gimana? Tinggal klik saja pet, kemudian pilih monster yang mau kalian fusion ya, atau kalian gabung. Contoh ini Sylvalum. Klik aja monsternya, kemudian nanti ada menu fuse di sini ya. Kalian tinggal klik fuse. Setelah itu akan muncul beberapa monster di sebelah kanan. Ini adalah monster yang akan kita gunakan untuk kita gabungkan. Ya, kita masukkan ke dalam slot yang tersedia, kemudian klik fuse. Nanti monster yang tadinya grade E akan naik menjadi grade D. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya di inventory pet kalian ternyata ada monster grade D juga, kalian bisa tambahkan lagi untuk meningkatkan rank monster kalian menjadi rank yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk fuse ini, jadi semisal kalian ada monster yang memiliki mutasi seperti ini ya, Hasty. Ya, ketika kalian fuse, pastikan dia menjadi monster utamanya. Ya, monster utama dia selalu ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian ada monster yang memiliki mutasi seperti ini, tapi kalian fuse dari sini, kemudian kalian pilih yang ada mutasinya, nanti monster yang mutasi ini yang jadi bahan ini itu akan hilang. Tuh, jadi pastikan monster yang memiliki mutasi yang bagus atau trait yang bagus menjadi monster yang utama untuk digabungkan dengan monster yang lainnya. Seperti ini. Ini grade E, dapat mutasi, kemudian saya masukkan tambahan monster lainnya. Nanti yang E tadi akan naik ranknya menjadi rank C dengan mutasi yang sama. Rank D dengan mutasi yang sama. Nah, seperti ini. Ya.
Saya akan coba gabungkan lagi dari rank D menjadi rank C ya teman-teman ya, dengan mutasi pasti. Caranya seperti ini tadi, kombinasi saja ayam acak untuk dijadikan tumbal sampai dengan rank D. Nah, setelah mencukupi, kita ada 3 monster dengan rank D. Pastikan ini menjadi monster yang utama kita untuk diffuse ya. Setelah itu tambahkan monster tambahan lainnya. Habis itu klik fuse dan dia akan naik ke rank C dan dengan mutasi seperti itu ya. Ini juga berlaku untuk trade juga ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah dapat mutasi yang diinginkan atau trade yang diinginkan, segera lock ya. Setelah di lock, jadikan monster tersebut adalah monster utama buat di fuse dan dinaikkan ranknya seperti ini. Nah, selain itu juga ada fitur dispatch ya. Dispatch itu yaitu fitur dimana kita menugaskan monster-monster yang kita punya untuk mencari sebuah reward ya. Dan untuk NPC dispatch itu ada di masing-masing area. Biasanya letaknya ada di awal-awal portal, atau kalau yang di tempat pertama ada di dekat portal terakhir nih, portal ini nih ya, seperti itu. Ini NPC-nya. Nah, kalian dekati saja NPC-nya tersebut, nanti akan muncul menu dispatch-nya. Nah, di sini itu kalian harus memasukkan monster-monster yang kalian miliki ya, untuk meningkatkan kemungkinan reward yang bisa kita dapatkan seperti ini. Ya, untuk di Sunny Beach kalian bisa mendapatkan fruit biasa buat naikin level dengan penambahan 100 XP, 1000 XP, dan 10.000 XP. Selain itu juga akan mendapat exotic fruit, Elven Fern Grass, Gorgeous Pearl, dan yang terakhir Solitude Crystal. Nah, item yang akan menjadi target kalian di dispatch ini adalah yang pertama adalah Solitude Crystal, kedua adalah item untuk evolusi Mega, dan Exotic Fruit. Ini target kalian ketika kalian menggunakan fitur dispatch. Ya. Setelah selesai, dia ada estimasi untuk dispatch-nya yaitu 8 jam. Setelah 8 jam selesai, kalian bisa klaim dan lihat apa yang kalian dapat. Ya, apakah item-item ini atau di bawahnya. Nah, karena kebetulan ini dispatch-nya sudah selesai, saya akan coba klaim dan kita lihat apa yang kita dapatkan. Gorgeous Pearl. Wow, kita dapat item evolusi. Oh, kita lihat di backpack kita ya. Wah, kita dapat ini Gorgeous Pearl 1. Hanya 1, tapi ya ini sudah termasuk bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, item ini bisa kalian gunakan untuk evolusi monster kalian ke evolusi Mega. Untuk contohnya saya punya Flora Hair dan kebetulan monster ini bisa untuk dievolusikan lagi ke Mega, yaitu Clover Mist ya, seperti ini. Dan yang dibutuhkan adalah Solitude Crystal beserta Elven Fern Grass 2 buah. Nah, karena kebetulan saat ini saya cuma dapat 1 ya, saya masih harus menunggu 1 item lagi buat bisa merubah dia menjadi tingkat Mega yang lebih lebih tinggi lagi ya. Kalian lihat ini statusnya drastis banget dari 1900 menjadi 6000. Bayangin ya, Mega itu yang paling kuat ini. Darahnya 18.000 menjadi 37.000. Wah, keren kan? Ini baru level 61, apalagi kalau sudah level 71 ya, lebih ciamik lagi ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya quest. Quest itu bisa kalian dapat dari achievement sini, achieve ya. Kalian bisa selesaikan tugas-tugas yang ada di kolom atau menu ini dari Misty Forest sampai dengan Astral Grove untuk saat ini, karena Bamboo Temple itu adalah map yang baru dirilis kemarin, jadi belum ada goals-nya. Jadi kalian bisa selesaikan goals dari Astral Grove sampai dengan Misty Forest ya. Semuanya ada goalsnya masing-masing dan ada rewardnya. Pastikan kalian menyelesaikan semua yang ada di sini. Yang kedua, setiap NPC itu pasti ada questnya. Jadi contoh di sini, ini di Volcano, kalian bisa ke sebelah kanan, kalian akan melihat satu NPC berdiri tegak di sini. Nah, seperti George ini ya, NPC George, dan dia akan memberikan kita quest. Nah, kebetulan dari George ini saya udah ngambil questnya, yaitu questnya ini 300 Milo. Kalian tinggal farming Milo sebanyak 300 saja ya, kalahkan aja Milo ya yang ada di map ini.
Dan di setiap map juga ada NPC seperti ini, jadi jangan lewatkan quest-quest yang dari NPC ini karena dia akan memberikan reward yang bagus buat ngebantu kalian dalam progres di game ini. Terakhir, ini adalah fitur yang sangat menarik teman-teman ya, namanya fitur Bloodline. Oh, ketutupan notifikasi dari Orbit Fin. Nah, fitur Bloodline ini ada di menu kalian di bagian atas kalau di PC ya, mungkin kalau di mobile letaknya sama ya, di bagian atas juga. Dan di fitur Bloodline ini kalian akan mendapatkan efek-efek dari Bloodline yang ada di sisi kanan. Bloodline-nya yang ada pertama yaitu dari Blizzard Blee, yang kedua Dread Spike, sampai dengan yang terakhir Exile Celestial. Dan masing-masing Bloodline ini memiliki efek yang berbeda. Sebagai contoh, saya punya yang pertama adalah Flora Hair, itu rank luck plus 50%. Jadi kemungkinan saya mendapatkan rank yang lebih tinggi ketika mengalahkan dan menangkap monster tersebut adalah 50% penambahannya. Nah, contoh yang lainnya saya punya Snow Queen. Ya, ini keterangannya mutation chance dikali 1,4, artinya ya kesempatan mendapatkan monster yang punya mutasi itu naik 1,4 ya, persentasenya meningkat seperti itu. Ya, jadi masing-masing Bloodline ini memiliki efek yang berbeda-beda. Ada efek yang buat menangkap hidden monster, ada yang buat mutasi dan lain sebagainya. Tergantung kalian pilih Bloodlines yang mana. Jadi tinggal pilih aja slot yang ada di sebelah kiri, slot pertama dan slot kedua. Itu ya. Kalau merasa dari dua slot ini tidak ada yang cocok, kalian bisa reroll. Dan free roll itu reset setiap weekend, jadi ya enak nih, setiap minggu gratis nih, kalian bisa coba lagi, saya mau coba deh Bloodline yang lainnya di minggu berikutnya. Nah, seperti itu ya, kalian bisa ngulang lagi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, gambaran besar mengenai game ini ya, mulai dari bertarung, menangkap, adanya mutasi dan juga trade, dan juga evolusi sampai ke rank triple S juga ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu kalian memahami game ini dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.